50 kg pupuk Kamas yang mengandung kalium, magnesium dan silika seharga Rp756.000. Pupuk kalium silika seperti Biocel isi 250 ml sekitar 45 ribuan. Manohara dengan kandungan kalsium karbonat 1 kg harga 18 ribuan. Belum lagi, kapur dolomit persak kemasan 50 kg, kisaran harga 70 ribuan. Kalau semuanya ditotal, hampir 900 ribuan juragan. Bagaimana jadinya, jika satu pupuk saja bisa menggantikan semua pupuk tadi? Tentu juragan bisa menghemat ratusan ribu dalam pemupukan tanaman. Uangnya bisa juragan alihkan ke pengendalian hama penyakit. Atau buat healing, keliling Indonesia. Saya akan bagi ilmu mahal, tapi cuma butuh modal murah saja. Untuk membuat pupuk pengganti, kalium silika, kalsium dan dolomit sekaligus. Juragan simak penjelasan dan pembahasan ini sampai akhir. Sebagai bahan utama dalam pembuatan pupuk pengganti kali ini, juragan bisa gunakan abu dari sisa pembakaran kayu, batok kelapa, atau bahkan arang sekam. Sebelum digunakan, ayak dulu abunya agar nanti memudahkan dalam pencampuran dan aplikasi. Abu kayu yang komponen utamanya adalah kalsium karbonat sekitar 25–45%. Juragan pasti tidak asing lagi dari kalsium karbonat ini. Benar, salah satu kandungan dalam kapur dolomit, kapur pertanian, atau jenis pupuk kalsium super. Contohnya Manohara, Top Kalsi, maupun kalsium super cap tawon. Gunanya, tentu bisa meningkatkan pH tanah dan permukaan tanaman. Mencegah kerontokan daun, bunga dan buah. Menghambat perkembangan dan sporulasi jamur patogen. Serta bisa untuk memunculkan tunas-tunas baru, seperti akar dan bunga. Abu kayu juga mengandung kalium 10%, serta fosfat 1%. Dan dilengkapi dengan unsur mikro, seperti silika, mangan, zinc, dan tembaga. Sedangkan jika juragan gunakan arang sekam, kandungan silikanya lebih tinggi dibanding kalsium dan kalium. Dengan silika 67,3%, kalsium 1,36%, dan magnesium 1,81%. Silika ini digunakan untuk meningkatkan ketahanan tanaman, memperkuat struktur tanaman, dan meningkatkan ketersediaan fosfat. Kalau mau pakai arang sekam, juragan tumbuk dulu hingga halus, baru diayak. Garam dapur, atau bisa juga menggunakan garam Epsom, mengandung unsur magnesium serta sulfur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Penggunaan garam dapur dapat membantu menetralkan tanah yang asam maupun basa. Serta, dalam garam juga mengandung sodium atau natrium dan klor, digunakan untuk tumbuh dan berkembang tanaman. NaCl merupakan unsur kimiawi yang dapat perkaya kehadiran mikroorganisme tanah, seperti cacing, bakteri, dan lain-lain, sehingga tanah pertanian lebih subur. Garam juga meningkatkan kemampuan mikroorganisme, supaya menghasilkan unsur hara esensial, secara terus-menerus, dan dapat bertahan lama, serta tidak mudah hanyut karena hujan. Selain itu, garam dapat memperkuat daya tahan tumbuhan hijau, karena mengandung senyawa ionik. Garam Epsom isi 200 gram, sekitar harga 11 ribuan, kalau mau yang lebih murah lagi, juragan bisa gunakan garam krosok. Kemasan 500 gram saja, hanya 2 ribuan. Asam cuka memang sering digunakan sebagai bahan makanan. Kalau di dunia pertanian, biasanya untuk menetralkan pH tanah. Terutama tanah yang terlalu basah dengan pH tinggi. Namun, pemakaian asam cuka dalam pembuatan pupuk ini guna meluruhkan kalsium dalam abu kayu, agar mudah tersedia dan terserap oleh akar dan stomata tanaman. Kemasan isi 150 ml asam cuka
hanya sekitar 5.000-an saja. Karena bisa menurunkan atau mengasamkan tanah, maka penggunaannya cukup sedikit saja. Langkah pertama, dalam pembuatan pupuk pengganti ini, juragan ayak abu kayu, sampai diperoleh bagian yang halus. Kira-kira, dibutuhkan sekitar 1-2 kg abu kayu halus. Kemudian, larutkan dalam 3 liter air, aduk sampai benar-benar merata. Setelahnya, juragan saring dengan bantuan karung goni, agar abu kayu yang tidak larut air bisa dipisahkan. Saring kembali dengan kain, bisa juga dengan baju bekas juragan. Agar diperoleh larutan abu kayu halus, dan tidak terjadi penggumpalan ketika juragan semprotkan nantinya. Dan larutan ini, juragan rebus hingga hangat saja, tidak sampai mendidih. Lalu juragan tambahkan 75 gram garam krosok atau garam Epsom, bebas gunakan yang mana. Aduk sampai terlarut, dan dinginkan. Kalau sudah dingin, juragan tambahkan asam cuka, sebanyak 100 ml saja. Aduk kembali, hingga tercampur. Pupuk pengganti ini, bisa langsung juragan gunakan, kalaupun mau disimpan dulu juga bisa. Untuk dosis aplikasi, cukup 10 hingga 20 ml per liter, atau sekitar 150 ml per tangki semprot. Berikan secara kocor saja, sekitar 150 ml per lubang tanam. Berhubung mengandung tinggi kalium, maka penggunaan pupuk ini direkomendasikan ketika fase generatif. Terutama dalam pembuahan, bisa melebatkan, mencegah kerontokan, dan meningkatkan ukuran buah. Berikan, setiap 10-14 hari sekali saja juragan. Kalau dipakai sebelum penanaman juga bisa, atau istilahnya pupuk dasar. Cukup semprotkan, atau siramkan dosis tadi, di atas bedengan. Cukup dengan modal 7.000-an saja, atau bahkan tidak sampai 7.000, juragan bisa peroleh, pupuk kalium silika, kalsium dan dolomit. Kandungannya memang tidak setinggi pupuk kimia, maka penggunaan dosisnya lebih tinggi, dan lebih rutin pengaplikasian. Sampai sini saja juragan, semoga bermanfaat.